Amin, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang hadir, kepada pastor dan istri dan semua pemimpin-pemimpin yang lain. Amin semua? Pantun hilang hari ini, haleluya. Oke, boleh kita berdiri semua saudara-saudara dalam Kristus, amin, haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan, amin. Kamu rindu ingin diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini, amin. Katakan orang di sebelah kamu, Tuhan memberkati kamu, beritahu mereka. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini, oke, daripada buku Yohanes, amin. Oke, Yohanes 1 ayat 45 hingga 43 hingga 46. Dapat lihat dari belakang, amin. Boleh tolong untuk kita silentkan kita punya telefon, amin. Takut mengganggu pelayanan kita pada hari ini. Boleh, jemaat Tuhan, amin, haleluya. Kita akan membaca daripada buku Kejadian, buku Yohanes 1 ayat 45 hingga 41 semuanya. Tadi kita akan membaca firman Tuhan berselang-seli, boleh? Amen. Kita berselang-seli baca firman Tuhan daripada saya yang pertama, pastor kedua jemaat Tuhan. Boleh? Kita saling saut bersahutan. Amen. Amin semua? Okey, kita boleh bermula. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi ini. Kami serahkan firman Engkau pada hari ini. Biarkan firman Engkau terus diangkatkan pada pagi ini sebagai panduan, peta dan jalan untuk kami menjalani kehidupan kami pada kesempatan yang ada ini Tuhan. Kami ingin melayani Engkau sebagai anak-Mu Tuhan. Saya berdoa pada pagi ini, biarkan setiap kami yang mendengarkan firman Engkau pada pagi ini, kami terus dibangunkan oleh firman Engkau, diperlengkapi, diperbetulkan dalam setiap perbuatan kami, agar setiap kami kepunyaan Tuhan diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Saya berdoa juga sepanjang pelayanan kami pada pagi ini, dari awal sehingga ke akhir dari Tuhan, semohon pimpinan Roh Kudus Engkau menyertai kami. Saya serahkan pribadi saya Tuhan, saya tidak memiliki apa-apa, namun yang terhebat, yang kami agungkan melalui adalah firman Engkau pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini firman Engkau hidup, firman Engkau benar, dan firman Engkau dapat mengubahkan hidup kami dan dapat memisahkan sesuatu yang tidak berkenaan dalam hidup kami, sehingga kami berubah serupa seperti gambar Engkau Tuhan. Kami serahkan firman Engkau pagi ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya.
Dipersilakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Amin. Haleluya. Oke, jadi pagi ini kita sangat bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena kita masih continue untuk firman Tuhan daripada pelajaran, yaitu daripada 12 Rasul Tuhan. Amin. Haleluya semua. Amin. Ada belajar sesuatu daripada 12 Rasul Tuhan pada hari ini? Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seorang Rasul Tuhan yang bernama Rasul Nathanael. Oke, dalam buku Yohanes nama dia disebut Nathanael. Oke, tema kita pada hari ini, oke, yang bertajuk menajamkan kepekaan rohani kita. Oke, menajamkan. Beritahu orang di sebelah kamu, menajamkan kepekaan rohani kita. Amen. Oke. Oke. Jika dia tumpul selama ini, hari ini kita akan menajamkan. Boleh semua? Oke, haleluya. Oke, kita lihat ada beberapa perkara yang penting untuk oke. Saudara-saudari dalam Kristus, ada seorang yang bijak pandai bernama Abraham Lincoln katakan, dapat tengok ini? Dia katakan, berikan saya waktu 6 jam untuk saya menebang sebuah pohon. Dan saya akan mengambilkan 4 jam pertama untuk saya menajamkan kapaknya. Amen. Abraham Lincoln katakan untuk dia ingin menebang sebuah pokok, dia perlukan ada 6 jam. Oke, 6 jam. Amen semua. Ada kita, oke, ini mungkin pokok yang besar, oke. Dan 4 jam berikan saya waktu untuk saya menajamkan kapak saya. Amen. Jadi kita perlukan kapak yang tajam untuk kita menebang pohon yang keras, amen, yang besar, amen semua. Oke, saya pikir ramai antara kita di sini yang suka berkebun. Siapa suka berkebun di sini? Ada garden semua ke orang? Siapa suka berkebun di sini? Saya muda-mudi mungkin tidak minat zaman sekarang. Dia orang lebih suka telepon punya telepon. Oke, siapa yang suka berkebun di sini? Angkat tangan. Tidak ramai yang suka berkebun, semua 10% yang ada. Haleluya. Amen. Saya pasti yang berkebun tuh punyai parang, betul? Oke, ada pisau atau bergunting yang perlu mereka tajamkan, betul? Saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Saya miliki satu parang yang hampir 1 tahun lebih. Saya tidak pernah pakai dia. Dan gambar dan rupa parang itu berkarat. Berkarat. Mau potong kayu pun tidak dapat. 1 tahun lebih dia tidak pernah diasah oleh batu pengasah. Amin. Dan saya ambil kesempatan. Masa itu saya ingin pergi ke kebun, saya beritahu, saya coba, sebab hari hujan, saya coba untuk mengasah parang yang 1 tahun yang penuh dengan karat-karat itu. Amin. Kamu orang pikir berapa jam ataupun berapa menit saya mengasah itu? Mungkin macam itulah. Tidak berapa jam, oke? Okay? Itu ini pohon besar, tapi saya punya ini mungkin saya punya pohon tidak sangat besar. Saya ambil masa setengah 20 menit, 30 menit saya mengasah parang saya. Amin. Sampai saya berpeluh-peluh mengasah parang saya dan saya testing dengan tangan saya. Jadi orang kebun tahu dia testing parang itu tajam tak tajam. Tapi budak-budak sekarang dia orang tak tahu macam mana. Kalau rasa tangan kita lekat-lekat, maksudnya tajam lah. Kalau tekan-tekan pun tidak rasa lekat, maksudnya masih tumpul. Betul? Kebun sini macam ni kebun sawit. Siapa ada kebun sawit di sini? Ya, harga sawit 900 setan sekarang. Ada tanya bapa ataupun mentua? Saudara dan saudari, itu parang atau alat untuk memotong dahan sawit itu mesti mau diasah sebelum digunakan. Setiap hari mesti diasah ataupun setiap setengah hari pagi kamu mengambil sawit itu dan tengah hari juga mesti diasah supaya dia senang memotong. Betul? Betul? Ada tengok bapak kamu buat barang seperti ini? Marilah kita menjadi petani yang modern ataupun haleluya semua. Saya sangat mendorong kita menjadi seorang petani. So, bertani satu hari nanti akan menjadi satu pendapatan yang sangat kapasiti yang sangat
besar keuntungan satu hari nanti. Kalau kamu ada tanah, boleh bangunkan. Amen semua? Dan anak-anak sekarang mesti belajar tentang pertanian modern, oke? Tolong ibu bapa kamu di kampung nanti, boleh? Oke. Jadi Abraham Lincoln katakan 4 jam untuk dia persiapkan untuk dia memotong kayu. Oke, 4 jam. Bermaksud di sini persiapan lebih penting lagi daripada terus membuat sesuatu. Amen. Begitu juga dalam kerja. Oke, dan next lagi, oke. Kita lihat pada firman Tuhan, oke. Dalam Ibrani 4 ayat 12, oke. Sebab firman Allah hidup. Oke, firman Tuhan hidup. Oke, beritahu orang sebelah kamu firman Tuhan hidup. Oke, dia bukan firman Tuhan yang mati, tapi firman yang hidup. Amen. Oleh itu firman itu datang ke dunia ini untuk lahir bagi kita semua. Amen. Hidup dan kuat. Amen. Jika kamu rasa kamu lemah, baca firman Tuhan, boleh? Sebab dia menguatkan kehidupan kita, menguatkan spiritual kita, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Amen. Amen. Bermaksud firman Tuhan yang kita miliki, amen, sangat penting untuk memisahkan, oke? Ia menusuk dan amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Oke? Jadi hanya firman Tuhan yang dapat memberi kehidupan bagi setiap kita. Maksud memisahkan jiwa dan roh, maksudnya dia boleh mengetahui walaupun sebesar rambut pun masalah dalam kehidupan kita, maka dia akan menolong kita. Amin. Sehingga ke sendi-sendi dan sum-sum. Itu benda yang kalau sangat kecil-kecil pun dia dapat memisahkan perkara yang tidak berkenaan. Oke? Dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Amin. Walaupun kita ada pikiran, hari ini, saya rasa tidak sangat tidak nyaman hati, tidak kata orang letih sebab 6 hari bekerja. Bagus di rumah saya nonton TV ataupun nak main game. Jadi ini jika kita ada firman Tuhan, dia boleh mempertimbangkan dan pikiran kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak, saya datang ke rumah Tuhan. Amen. Beritahu orang kepada orang sebelah, saya datang ke rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan boleh mengubah kita supaya kita dapat memiliki pikiran yang akatibiah untuk kita membangunkan pribadi kita. Amin. Saudara dan saudari, beritahu orang firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Amin. Amin. Saya punya pedang hanya satu mata saya di bawah saja, di atas dia tumpul. Amin. Haleluya. Jadi kita tahu kalau kita baca firman Tuhan banyak pedang yang bermata dua ini. Amin. Sangat tajam. Seperti taji ayam. Pernah tengok taji ayam? Pakai orang sabong. Saya dulu pun ikut orang pergi ke ke gelanggang sabong. Dan saya tengok mereka sabong ayam. Kasihan tengok ayam tu. Sekali sap putus. Sekali antam dia terus berkecai darah. Sangat jahat juga orang. Sehingga yang menang untunglah dapat duit. Dan satu case pasal di tempat penyabongan itu, saya lihat saya punya cousin tersalah ambil tangkap ayam, terkena kaki dia, terus bukan putus, ini ada tulang. Dia terus urat dia putus dan dia tidak dapat berjalan sebab tidak ada urat di sini. Berapa tajamnya? Taji, apa orang Melayu kata? Taji kah? Taji ayam, Ada tengok taji ayam kah? Ada video boleh tu Thailand punya sabong ayam itu, betapa tajam itu. Okey, kita perlukan taji yang tajam untuk kita mematikan ayam itu. Kalau taji itu tumpul ataupun dia tidak kena dia punya poin, letak bagaimanapun dia tidak akan mati itu ayam. Mungkin kamu tidak tahu. Saya pernah ikut orang sabong dulu. Ali, you letak taji ini mesti kena ada satu barang sana. Saya tak sebut itu. Kalau dia kena sana maka dia sesuai memotong ataupun dia kena pada ayam. Kalau tidak dia bagaimanapun ayam itu hati. Ipan kata mintalah. Melayu tak tahu saya apa cakap Melayu. Melayu kata sabong itu pun tidak akan mati ya. Sebab dia salah tempat. Okey, maksudnya taji itu ataupun parang itu mesti tajam. Amen semua.
Jadi saya beritahu kamu, kita jemaat Tuhan, kenapa Tuhan letakkan ni tema hari ini, menajamkan kepekaan rohani kita. Dia mesti ada kenanya kepada Rasul Nathanael ini nanti. Amen semua? Oke. Oke, sekarang kita lihat latar belakang Rasul Nathanael ini. Amen. Oke. Jadi kalau ikut nama dia lah Nathanael itu lah gift of God. Dalam bahasa Hebrew, Nathan tu gift serta selalunya el tu selalunya God dan selalu diberi pemberian dari Allah. Oke, nama dia macam itu. Ada nama Nathanael sini? Ada? El, dia separuh saja El itu ada Nathan tu. Ya, saya pun lupa, mami dia pun lupa bagi nama Nathanael. Oke. Tapi dalam buku Yohanes memang ditulis nama Nathanael. Tapi dalam Injil, ada 3 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dia akan disebut nama Bartolomeus. Oke? Kamu mesti tulis ini nanti ya. Sebab nanti orang tanya, ada berapa orang murid Rasul Yesus? Kamu tidak tahu nama Nathanael ini nanti, ataupun nama Bartolomeus. Paham semua? Kita mesti ingat nama mereka, 12 Rasul yang telah kita pelajari, amen? Ada maksud semua itu nanti. 12 Rasul ini ada maksud dia bagi setiap kita sebagai umat Tuhan, amen? Tunggu dan lihat, di ujung episode nanti ada nanti, boleh? Sabar saudara, oke? Jadi, Bartolomeus adalah nama besar untuk keluarga mereka, oke? Itu Bartomai, betul dalam bahasa Aram. Oke, ataupun kamu boleh bagi nama kamu di sini Bartomai atau dalam bahasa Aram atau son of Tomai, son of Tomai boleh? Siapa mau nambah nih? Anak-anak dia nanti? Anak Tomai, oke. Keluarga Bartomai ini bernama Tomai ini, kalau kita ingat dalam Samuel 2 ayat 3, dia istri ketiga Raja Daud, amen? Itu Maka nama dia. Dia ada banyak istri dia, Abigail, macam ramai istri Raja Daud ini. Tapi istri ketiga dia bernama Maka, adalah keturunan dan anak dari Raja Gizor. Jadi maksudnya ada maksud dalam nama Bartolomeus. Maksudnya orang yang, saya pikir orang yang bangsawan punya orang. Paham semua? Jadi ini tadi nama Nathanael tidak ditulis dalam apa tadi? Hilang sudah. Dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Jadi dan Rasul Nathanael itu berasal dari daerah Kanaan. Amen semua. Jadi sedikit latar belakang daripada pelajaran daripada Rasul Nathanael ini. Amen semua. Jadi kalau kamu mau tukar nama nanti tambah nama, Pas kamu terima Yesus boleh tukar nama pergi ke Nathanael. Boleh? Haleluya. Saudara, Dan saudara untuk mana? Dan next lagi ini dia. Ini kita mesti tulis di dalam diary kehidupan kita. Boleh? Nama-nama ini, 12 rasul ini. Dia bukan nama seperti Abu Bakar, Akau, Ali, tidak. Nama ini adalah nama yang ditetapkan oleh Tuhan agar mereka menjadi pengikut Kristus. Amen. Menjadi pengikut Kristus dan mereka ini adalah yang akan menggegarkan dunia ini dan kita telah lihat kesaksian mereka nanti. Amen. Haleluya. Hari ini kita belajar yang pertama itu sermon and rest itu tadi, Jadi semua kita mesti menghafal dan letak nama. Kalau boleh letak di bilik kita tidur atau di depan dekat jamban kita, tulis nama ini. Penting. Penting. Haleluya. Saudara dan saudari dalam Kristus hari ini kita melihat poin yang pertama tentang menajamkan kepekaan rohani kita. Boleh? Kita lihat kepada yang pertama, tahu tentang perjanjian lama ataupun kitab suci. Amen. Tidak boleh tidak. Wajib untuk semua kita mempelajari Alkitab. Amen. Boleh? Tidak boleh lari.
kalau kita ingin menajamkan pikir kita, rohani kita, kalau kamu tidak mempelajari Alkitab, kamu tidak dapat menajamkan spiritual kita untuk melayani Tuhan. Dan kita melayani Tuhan seperti angin-angin nanti, boleh? Dan bila ada cobaan, sangat senang kita jatuh dan kita meninggalkan Tuhan. Amen. Jadi untuk yang pertama ini beritahu orang sebelah kamu, mari kita mempelajari perjanjian lama. Amen. Perjanjian lama ada 39 bab. Amen semua? Boleh? Bapak bab sudah dia kamu belajari, ini terpulang bagi kita. Hari ini Bapak El ajar kita mesti mempelajari Alkitab. Amen. Untuk sajian saya 2 minggu lepas saya ada pergi ke sidang Iban, saya bertemu mereka. Kalau kita ingin membaca Alkitab, bagi yang muda-mudi, pertama kita mesti ada gia, 5 gia yang perlu kita ada. Seperti itu. Pakai 5 gia, oke boleh? Paham maksud saya? Pakai 5 gia. Gia, jangan gia 1 dulu, mesti dari belakang. Gia 5, laju dulu boleh? Pakai gia 5, oke, baca firman Tuhan. Dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Wahyu, Maliki, sampai ke Wahyu. Laju baca, laju. Gia 5, boleh? Siapa sudah baca habis? Mudah-mudi. Lukas, siapa lagi sudah baca firman Tuhan habis? Ada lagi? Oke. Ini kalau mau menajamkan kepekaan rohani, kalau tidak mau menajamkan, duduk saja dan datang sama saja. Jadi kita tidak ketajam, kita tak dapat memotong apapun pakai perkara kehidupan kita nanti kalau kita tidak menajamkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh? Amin semua? Jadi saya suggestkan muda-mudi mesti menghabiskan firman Tuhan dengan gia 5 dulu. Next year, boleh? Nanti bila Pastor Kobah nanti dekat tanya, siapa sudah baca firman Tuhan? Angkat tangan. Kalau semua angkat tangan, jadi gereja pengharapan adalah Spero adalah gereja yang menekankan firman Tuhan. Amen? Oke. Jadi kita firman Tuhan dalam Perjanjian Lama ada 39 bab dan lebih kurang 177 pasal yang perlu kita pelajari. Amen semua? Oke. Haleluya. Oke. Jadi kita mesti memiliki satu komitmen dalam kehidupan kita. Jadi walaupun sesibuk manapun keadaan kita, ada keluarga apapun kita, masa memang ada untuk kita membaca firman Tuhan dan mengkaji firman Tuhan. Oke? Gia ketiga, slow sikit. Jangan laju membaca firman Tuhan. Gia ketiga, jangan laju membaca firman Tuhan. Beli buku, tulis, catatkan dengan teliti apa yang ada. Kalau kamu baca Kejadian ada Bilangan, banyak nama sana, pun mau tulis juga nama mereka. Amen. Jangan skip. Oh, saya tak mau ni. Apa di banyak betul raja-raja. Jangan skip. Satu persatu. Sebab gereja pengharapan ingin menekankan satu perkara yang penting itu. Kita mesti berdasarkan firman Tuhan. Amen. Oke. Haleluya. Saudara dan saudari, dalam Yohanes 1 tadi kita lihat disebut, oke. Di mana Filipus beritahu mereka kepada Nathanael bahwa kami telah menemui Yesus ini tadi yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Kitab Taurat bermaksud penting untuk kita pelajari kitab Taurat. Kita tidak boleh tidak baca kitab Taurat dan oleh para nabi dan oleh itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret ini. Jadi maksud di sini poin yang pertama tadi menekankan kepada kita betapa pentingnya kita mempelajari dan mengkaji dan kita ada masa sunyi saat teduh kita tentang firman Tuhan, tentang Perjanjian Lama ini. Amen. Supaya kita tidak diumbang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak betul nanti. Amen. Minggu yang lepas saya Dr. Sirat ada sini dengan Liza dan kami pergi ke mission H.I.M. itu Hope Singapore, pergi ke Linsum sana. Dan malam pertama itu saya mendengar. Saya duduk dulu, saya dengar. Saya ingin dengar sama ada firman yang dia sampaikan itu adalah firman yang betul dari firman. Jadi saya observe dulu daripada seorang pilot, dia tuh. Ada seorang lagi business, mereka kongsikan. Dia sebut tentang perempuan yang berikan air
Oh betul, itu betul. Dari Samaria itu betul. Oke, lepas itu Pilate sebut benar yang betul juga. Jadi maksudnya maksudnya dasar mereka adalah dasar yang sama dengan kita. Amin. Jadi itu pelayanan dan kita mendengar apa yang mereka bicarakan itu. Amin. Haleluya. Oke, saudara. Jadi ini Nathanael adalah seorang yang memiliki firman Tuhan. Oke, memiliki firman Tuhan. Oke. Kenapa dia memiliki firman Tuhan? Sebab Yesus katakan pada dia, sebelum Filipus memanggil dia, Tuhan Yesus sudah melihat dia di bawah pokok ara. Amin. Oke, jadi dia maksud di sini gambaran, merupakan istilah tentang Nathanael seorang yang mempelajari Taurat. Amin. Taurat maksudnya perjanjian lama, dia belajar di bawah pohon-pohon ara ini. Amin. Jadi pohon ara ini mesti tidak sangat panas, sejuk untuk dia mempelajari. Amin. Maksud di sini adakan masa kita dalam ruang kita untuk kita mengkaji firman Tuhan. Boleh? Amin. Kadang-kadang kita boleh pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk kita sendiri membaca firman Tuhan. Amin. Sebab kita mesti mengkaji dan melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke. Haleluya. Jadi itu untuk ini ada satu mimpi, yang kita lihat ada di Nathanael 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usahanya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerjaan adalah kerjaan tidak akan musnah. Inilah Raja dan Tuhan yang kita layani. Amen. Kerjaan yang tidak akan musnah bagi kita. Amin semua. Jadi oleh itu kita mesti mempelajari tentang Alkitab dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Ini adalah nubuatan, mimpi daripada Daniel sendiri. Ini yang dipelajari oleh Nathanael sendiri. Sebab dia mempelajari para nabi dan Taurat itu. Dia tahu ini daripada Bapa Allah, dari zaman yang nabi-nabi dulu menyatakan ada seorang yang akan memiliki kerjaan yang kekal, tidak akan musnah, kekuasaannya, dan semua orang akan abdi kepada dia. Jadi ini kebenaran, dan dia tahu bahwa bila Filipus memanggil dia, Filipus memanggil Nathanael, nanti dia tahu inilah anak manusia yang akan menyelamatkan dunia ini. Amin semua. Haleluya. Ini tentang Nathanael yang Nabi Daniel yang membuat penglihatan dalam mimpi dia. Haleluya. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, kita ingin melihat perkara ini dalam setiap perkara, supaya kita dapat belajar sesuatu daripada Tuhan pada pagi ini. Amen semua. Next kita ingin melihat satu perkara lagi. Untuk kita menajamkan kepekaan orang kita yang pertama tadi itu, kita mesti mempelajari atau kita mesti mengetahui tentang perjanjian lama. Pertama kita mesti Mesias itu dari orang Israel. Dari orang Israel. Amen semua. Seperti dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi seperti Musa. Ini seperti yang dibicarakan. Seorang nabi dari tengah-tengah kamu, antara saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan dan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amen. Jadi mereka ingin mendengarkan. Jadi Mesias ini mesti datang pada orang Israel. Amen. Orang Israel. Jadi oleh sebab itulah Nathanael memperhatikan. Bahwa bila dia seorang yang mengkaji firman Tuhan, dia ada perhubungan, dia tahu. Dia sangat detail dari mana asal usul Tuhan yang dia akan sembah nanti. Amen. Jadi dia mesti datang dari orang Israel. Ini nubuatan yang sangat lama dan ingin digenapi oleh mereka semasa Yesus melayani. Pada umur 30 tahun, saudara dan saudari dalam Kristus. Amen. Kedua itu
Tadi Mesias mesti datang dari orang Israel. Yang ke B adalah Mesias dari Israel. Kita lihat pada ini rujukan Yesaya 11 ayat 1. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Amen. Ini B. Ada satu tunas. Yang tadi ada satu rujukan dari Yesaya 11 ayat 1 tadi. Itu Raja Damai akan datang. Ini sesuai mereka tahu. Netanyahu tahu. Ini daripada Nabi saya ini sudah menyatakan bahwa Raja Damai akan datang. Jadi oleh sebab itu kita perlu belajar perjanjian lama supaya kita tahu nubuatan yang telah diberikan oleh nabi-nabi ini. Supaya kita dapat melihat bahwa kebenaran itu ada di sana. Ini tunas akan keluar. Lihat. B. Mesias datang daripada perempuan muda. Ini ada nubuatan juga dari Yesaya 7 ayat 14. Yang akan diberitahu kepada Raja Ahaz yang sangat jahat itu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan menamakan Emmanuel. Inilah yang kita akan rayakan pada bulan Kristus nanti. Karena ada nubuatan dari Nabi Yesaya ini. Ada nubuatan yang perlu kita tahu tentang kebenaran. Amen. Ini beribu tahun dulu dan digenapi pada saat Nathanael melayani Tuhan. Amen. Haleluya. Yang ketiga, Mesias datang daripada keturunan David. Keturunan David. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Amen. Saudara-saudara Kristus. Amen. Jadi kalau kita lihat daripada pelajaran daripada perjanjian lama, sehingga orang Israel sangat ingin melihat mereka memiliki raja, betul? Sehingga mereka mentabiskan Raja Saul sebagai raja yang pertama, betul? Dan Raja Saul tidak dapat melakukan dengan yang terbaik. Dia pun memiliki kelemahan. Sehingga walaupun dia ada anak pun, dia tidak dapat memberikan kepada anak dia, namun Tuhan memilih Raja Daud sebagai raja yang kedua, betul? Jadi Raja Daud sebagai raja yang kedua, yang rantai keturunan dan diletakkan ini tidak akan putus dan diberi pas Raja Daud tidak dapat meneruskan pemerintahan dia dan dibagi kepada Raja Solomon dan seterusnya kepada Raja Ahab. Semua raja sampai kepada raja yang terakhir sehingga ke Raja Zedekia yang ke-23 yang saya listkan dalam raja-raja yang memiliki sampai 23 raja. Yang terakhir itu Raja Zedekia dan yang terakhir nabi-nabi menunggukan seorang raja yang boleh memerintah. Seperti yang firman Tuhan kata-kata, ia menjadi memiliki kerjaan yang kekal yang tidak akan musnah. Dan karena itulah Tuhan ingin memberikan kepada kita seorang raja yang benar-benar sebagai raja pada setiap kehidupan kita pada hari ini. Amen. Yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kita semua pada hari ini. Amen. Jadi kita bersyukur sebab raja yang lahir ini bukan raja dari dunia, tapi raja yang datang dari surga untuk semua kita. Amen. Firman yang datang daripada Bapa. Yang menjadi raja untuk kita semua. Amen. Sebab manusia tidak dapat memerintah dengan saksama dan adil. Oleh itulah Tuhan sendiri yang ambil alih perasaan ini untuk Yesus yang datang sebagai raja. Beritahu orang, Yesus raja kamu hari ini. Amen. Amen. Mari kita menyelidiki firman Tuhan. Amen. Sebab dalam setiap raja-raja ini mereka ada kelebihan, tetapi ujung dia mereka ada kekurangan. Sebab mereka adalah dari manusia. Tapi raja yang kita sembah pada hari ini adalah raja yang datang daripada Tuhan sendiri. Amen. Jadi oleh itu mari kita menguatkan iman kita, melayani dalam kehidupan kita supaya Tuhan ada Immanuel itu yang menyertai kita dalam pelayanan kita. Amen. Jadi Tuhan selalu menyertai kita dalam pelayanan kita. Amen, saudara. Jadi kita lihat Mesias seperti yang dinyatakan dalam kitab suci ini. Kita boleh
baca dalam kitab suci untuk mengenal Yesus Kristus, Lukas 24 ayat 44. Okay? Kita boleh baca di sana, okay, tentang Yesus Kristus sebagai Raja. Okay? Amen, saudara. Oleh itu, saya rindu, walaupun kita sangat kurang masa, kadang-kadang dunia ini sangat dalam pekerjaan kita, tak ada waktu untuk kita mempelajari Alkitab. Jadi saya sangat rindu untuk menjadi kita sebagai Kristen yang memiliki foundation yang sangat sangat dalam. Kalau kita mau lihat itu pokok ara, lalu yang pokok itu berbuah, dan dia selalu disebut pokok ara atau pokok anggur dalam kitab. Dia saling berkaitan. Kalau kita lihat pokok ara atau pokok anggur, dia tumbuh di atas pasir, betul di sana. Dan kita lihat kalau pokok anggur tumbuh di pasir, tidak mudah untuk dia sampai kepada air di bawah sana, sangat dalam. Lebih kurang ada 30 meter, 50 meter, ada 100 meter. Kalau kita Google dan lihat, dia perlukan dalam betul dia untuk mencapai sumber-sumber air itu. Amen. Sama juga pada hari ini, kita perlukan akar yang sangat dalam untuk kita melayani Tuhan. Akar firman Tuhan. Amen. Terutamanya muda-mudi ya. Saya sangat rindu mereka punya kerinduan hati yang mau belajar firman Tuhan. Bukan belajar, menyelidiki secara pribadi hati mereka. Okay? Boleh challenge diri sendiri untuk memiliki hati ini. Sebab kalau kita ingin menajamkan kepekaan rohani kita, kita mesti mengetahui perjanjian lama firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mengkaji, tidak menulis, tidak mengetahui, cuma ada waktu untuk hari Minggu saja, tidak cukup untuk kita, saudara dan saudari Kristus. Kamu dan saya perlu ada masa, setiap hari itu mesti ada sesuatu firman Tuhan yang boleh kita ingatkan, kita catatkan, dan kita pelajari. Boleh belajar ini? Sebab ini adalah akar yang hidup, yang akan diberi kita, itu firman. Sumber yang hidup itu air yang akan diberi kepada kita. Amen, saudara? Dan kamu tidak akan mati dalam spiritual kamu jika sumber itu sudah masuk dalam hidup kamu. Amen. Oke, sehingga dalam firman Tuhan, walaupun tunas-tunas itu, pokok itu dipotong semua, walaupun apapun itu menggambarkan kerjaan yang dunia ini ya. Kalau kita ingat dalam Bible, semua pokok-pokok yang tinggi dipotong semua. Sehingga ada satu tunas baru yang akan keluar, yaitu tunas Daud itu, yang akan menjadi raja untuk kita. Amen. Jadi itu sangat penting untuk semua kita. Jadi apa yang paling menguat kita, yaitu akar itu mesti merambat sehingga dia dapat sumber yang sangat penting, firman Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 di belakang sana, jika akar itu merambat ke seluruh sungai, dia memiliki kekuatan dan akan berbuah. Amen, saudara. Jadi jika ada satu gangguan, gegaran atau gempar bumi, mungkin setengahnya mungkin dia hilang, tapi akar dia tidak, sebab dia dalam. Paham maksud saya? Jadi, mempelajari firman Tuhan adalah seperti kita pohon yang anggur atau pohon ara. Sehingga Yesus kalau tidak berbuah, dia kata, dia pernah mengutuk pohon ara itu, betul, karena tidak berbuah, karena tidak sampai pada sumber dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau dalam pelayanan kita tidak berbuah, kita perlu belajar untuk melihat. Amen. Bermaksud berbuah, bermaksud saya dalam pikiran kita makin matang melayani, oke. Berbuah maksudnya makin rela memberi pada Tuhan. Oke, saya sangat dicoba ya Tuhan. Bukan coba diuji oleh Tuhan. Semasa kami mau pergi ke mission trip, pergi ke Linsum Betong sana. Tuhan, minyak cukup untuk saya pergi ke sana Tuhan. Minyak kami ada, saya pakai terten nggak sih? Tapi untuk belanja,
belanja takut apa-apa terjadi dalam perjalanan, ada tayar pancet kah, kereta breakdown. Dari mana saya akan dapat sumber nanti Tuhan? Namun dalam hati saya belajari tentang 12 rasul ini. Mereka memiliki iman, tetap melangkah dengan iman mereka. Mereka tetap pergi juga mereka ke mana-mana untuk menginjili, untuk memberitakan Injil ini. Amin. Dan saudara-saudari, sebelum saya pergi itu, ada satu malaikat Tuhan datang, perempuan. Datang pada saya, tiba-tiba dia letakkan sesuatu. Ambil. Tahu ambil, lihat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam, kita perlukan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan pakai seseorang untuk memberkat kita. Amin semua? Jadi jangan kita melimitkan iman pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Contohnya kita berdoa kepada orang sakit, kita sendiri sakit, macam mana mau berdoa orang sakit, betul? Tuhan tidak melihat kamu sakit kah, kamu tidak sakit, tapi Tuhan melihat hati kamu dan saya mau berdoa untuk dia. Bulan lepas November ada bulan yang sangat, Mael beritahu saya terkejut, saya takut bila saya berdoa dengan orang. Sekali saya selalu berdoa, selalu orang itu mati, itu saya takut sangat. Hari ini berbeza dengan apa yang berlaku, amin. Tapi puji Tuhan kalau dia mati dan dia terus masuk surga, betul? Dia tidak ada apa tuh flight dia tidak delay. Saya pun kalau orang berdoa untuk saya meninggal, saya pun mau terus naik, tak perlu delay lagi, betul? Dan masa itu saya dulu sebelum November, before orang bawa saya pergi ke rumah saya punya saudara, berdoa untuk dia ada cancer dekat belakang sini. Dan mungkin ada yang lihat dalam saya punya Facebook tuh saya pray is power. Bukan saya power tapi Tuhan yang power. Amin. Dan saya berdoa dan Mae kata, "Oh, dia jemput kamu lagi Bapak El. Memberkati dia lagi, berdoa untuk dia lagi." Dan dalam kami berdoa dia ada istri kata dokter punya tes result tuh kata semua dalam keadaan baik semua. Tengok Tuhan bekerja begitu. Amin. Maksudnya saya sendiri pun saya tidak sehat, Mas. Sebelum itu dulu lah saya demam, tapi tetap berdoa. Amin. Oke, itu kerinduan, itu yang boleh menajamkan rohani kita. Kita tidak menunggu kita sempurna melayani Tuhan. Kamu yang muda-mudi tidak menunggu kamu menjadi seorang yang sudah umur 30 baru melayani Tuhan. Tidak. Oke. Saat ini panggilan Tuhan saat ini juga kamu melayani Tuhan. Boleh beritahu orang sebelah kamu, saat ini juga kamu melayani Tuhan. Amen. Tiada masa untuk delay untuk kita melayani Tuhan. Oke. Saat ini apa yang kita ada kita melayani Tuhan. Oke. Walaupun kita tidak pandai main temburin kan, antam saja asal ada bunyi saja. Amen, antam ada bunyi. Selalunya bila kami LG, Mak El selalu komplain saya punya gitar. Saya bergitar kreng, kod GCD. Tapi saya bukan melihat itu saudara. Saya melihat supaya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ada minggu semalam saya pergi dengan saudara kita Lily pergi ke Fuchau Road sana. Bapak ya janganlah kau bawa gitar nanti ke langit. Oh, tapi saya tapalan asal ada gitar bagus juga saya bertahu. Dan saya saudara-saudari Kristus, mungkin masa itu adalah kami memuji dan menyembah Tuhan. Ada lagu ya tuh, lagu apa nama tuh? Lagu Iban. Oh, saya antam aja. Krong dalam. Apa lagu kita tuh Lili? Lupa. Dalam nama Yesus hatiku gagah. Selama ini mereka mungkin tidak pernah menari saya pikir. Saya antam kuat lagi. Dalam nama Yesus hatiku. Oh mereka ada macam ini sajar. Mula-mula sajar mereka lembu-lembu. Aja. Oh mereka sudah tahu memuji Tuhan. Jadi praktikal mengajar orang bukan saja di sini. Tapi di LG kita di mana-mana. Boleh? Begitu juga dekat di Meleha juga. Saya ajar mereka. Sebab selalu mereka berdoa. Kalau pendiri datang. Pendiri kan baca skrip orang. Dah tu habis. Saya tidak, saya bawa gitar, Mak El selalu komplain saya, jangan saya bawa gitar, pas tu kami berdoa, treng, daranuan nuci aku. Wah, mereka orang gaget, apa tuh, macam mereka bukan semangat, dia orang terangkat.
Selama ini macam orang tidak bawa mereka menyanyi seperti itu. Darah Tuhan beri penghidup. Benar kan? Darah Yesus beri penghidup apa? Kehidupan. Oke. Oleh itu kita mesti bersyukur karena Yesus mati untuk kita, amin. Sebab darah itu adalah memberi kehidupan bagi setiap kita. Jadi jangan ragu-ragu ingin membuka rumah kamu, amin. Haleluya. Besar kecil kita buka sebab darah Yesus adalah memberi penghidup. Nyamai lagunya. Haleluya. Nah, haleluya. Oke, kedua kita melihat sendiri tanda. Oke, jadi Pelepus membawa Nathanael. Jom kita lihat siapa Yesus. Mereka sendiri datang, oke? Mula-mula Nathanael adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Seorang yang belajar Alkitab, menyelidiki. Saat ini dia mesti turun. Dia mesti melangkah. Dia mesti terlibat. Melihat sendiri tanda-tanda. Siapa Yesus itu? Jadi poin yang kedua ini adalah melihat sendiri tanda. Saudara, kalau kita ingin menajamkan kepekaan rohani kita, kita mesti terlibat melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melangkah. Seperti saya, saudara. Kadang-kadang saya tidak cukup duit, kadang saya ada duit, kadang-kadang saya tetap melangkah. Kalau pemimpin beritahu, Ali, yuk pergi sana, pergi saja. Tapi kita mesti berdoa. 4 jam persiapkan diri untuk kita menebang pohon. Dan 2 jam untuk kita memiliki iman untuk melangkah. Seperti Abraham Lincoln katakan. Maksud 4 jam itu adalah masa kita free, masa kita tak buat pelayanan, pastikan kita menyelidiki firman Tuhan. Pastikan kita ada doa. Mestikan kita ada puasa sendiri, amen. Kemudian nampak saya ada gemuk sikit ya? Boleh, ha? Ada kurus sikit maksud ya. Jadi kita perlu doa, puasa supaya Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir, kenak Tuhan mengalir dalam setiap daripada kita. Kadang-kadang kita tidak tahu macam mana kita ingin melayani orang lain. Tetapi kalau Roh Kudus Tuhan berbicara, dia boleh menyatakan sesuatu yang terbaik untuk kamu menjadi sesuatu. Sebab Roh Kudus Tuhan, saat kamu tidak dapat buat sesuatu, saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan tidak terjadi bila kamu goyang mati, tidak ada. Mujizat Tuhan terjadi bila kita terdesak, bila kita sakit, bila kita pelukan Tuhan, bila kita dianiayai, bila kita dimarahi, bila kita digodai. Amen. Saat itulah Roh Kudus Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita visita, kan? Banyak kelak-kelak aja cantik. Kadang-kadang mereka menggodai kita, tapi kita mesti belajar. Kadang ada juga perkara yang contoh dalam kerjaan harus tidak banyak berlaku. Minggu lepas saudara-saudari dan Kristus, saya diinterview oleh penggarah JKR untuk menjaga proyek. Saya pikir saya punya student engineer yang diinterview dulu, tapi saya yang diinterview dulu. Dan bila dia lihat saya, belum duduk lagi saya di atas kursi dia. Kamu, dia katakan, kejut saya. Oh, tak apa. Supaya saya beritahu kamu, satu perkara saja. Kalau kamu buat rasuah, 24 jam saya terminate kamu. Paham tak maksud dia? Maksud selama ini dia lihat saya dekat saya, dia tahu saya, jadi dia pukul saya. Benda yang tidak mau kerjaan kita buat adalah jangan buat rasuah. Betul? Dari rasuah inilah jadi punca pekerjaan. Kenapa kita punya duit tidak bernilai? Rasuah yang menyebabkan setiap perkara tidak terjadi. Dan banyak. Macam saya punya projek kena rasuah juga, jadi kena tak tahu. Tapi saya tak mau sebut. Okay? Jadi benar penting sini. Okay? Kita mesti memiliki iman untuk tidak terlibat. Okay? Lalu saudara, mari kita sendiri datang, terlibat sendiri, datang ke gereja, datang ke LG, datang ke mission trip, apa pada activity gereja, libatkan diri kita. Kita sendiri yang rasakan dia. Jangan tunggu, tidak, kita sendiri yang beritahu. Mari kita pergi, mari kita lihat. Boleh? Mari
Mari kita pergi sama-sama untuk melayani Tuhan. Amen. Oke. Haleluya. Oke. Ini disebabkan dia Yesus disebut orang Israel. Kita masih ingat macam mana orang Majus memperalatkan Raja Herodes. Oke. Sehingga Raja Herodes sangat marah sehingga dia beritahu anak yang umur 2 tahun bawah mesti dihukum mati. Betul kan? Jadi Yusuf dapat mimpi dan dia bawa anak dia pergi ke Mesir sana. Pergi ke Mesir sana dan semua anak-anak yang berumur 2 tahun pada masa itu semua mati. Tapi karena Tuhan memberitahu Yusuf dalam mimpi dia mesti pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Jadi dia pergi ke Mesir dan di Mesir sana mereka tinggal. Maksudnya Yesus pernah pergi ke Mesir dan mereka tunggu Raja Herodes mati dan anaknya Archelaus bangkit dan mereka pergi ke balik dan mereka pergi ke Israel itu. Jadi itulah dia disebut dia orang Israel itu karena dia pergi ke sana. Jadi penting, ini adalah kisah yang penting untuk kita supaya tunas itu tidak mati. Paham kamu? Sesuai dia Tuhan memimpin keluarga ini sehinggalah Yesus besar. Amin. Oke, sebab Tuhan dan memimpin. Tunas ini adalah tunas yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin semua. Satu tunas akan keluar dari tubuh Isai dan taruh yang akan tumbuh itu dari pangkalnya akan berbuah. Amin. Inilah bagaimana Tuhan memimpin. Oke. Haleluya. Di sini pada Lukas 24 ini hingga ini adalah ajaran Yesus. Oke, kita dapat dulu. Haleluya. Oke. Saudara-saudari, oke, Nathanael tidak tahu tempat kalian. Sebab Nathanael ini dia dulu kan dia memiliki ajaran tentang bahwa Yesus dinubuatkan akan lahir di Bethlehem kan. Jadi dia berpikir, dia macam confused, oke? Dia confused sangat. Oh, Yesus sebenarnya kalau itu Taurat ikut perjanjian lama dia lahir di Bethlehem. Tetapi kena pekerjaan Tuhan, okay? Jadi Yesus dibawa ke Israel. Sesuai dari panggil orang Israel, okay? Ada satu pekerjaan itu. Amin semua. Haleluya. Jadi saudara-saudari sebagai seorang yang seorang yang mempelajari kitab yang setia. Jadi dia tahu Yesus akan datang. Dia tahu dia datang dari Bethlehem. Dia tahu Bethlehem dia dilahirkan. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, dan itu dia disebut orang Israel sebab ada satu perkara pembunuhan 2 bayi yang berumur 2 tahun itu tadi di Bethlehem itu dibunuh semua oleh Raja Herodes. Ke Mesir dan bila Raja Herodes mati, diganti oleh anaknya Archelaus tadi, jadi dia balik itu cerita dia lah dari nanti. Oke. Yang ketiga yang terakhir itu percaya dalam anak Allah. Amen. Percaya dalam nama anak Allah. Kalau terlihat pada Yohanes 1 ayat 49 tadi, oke. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Baru sekarang dia mengakui. Oke. Pada mulanya dia masih walaupun dia mempelajari Taurat perjanjian lama, tapi dia mesti sendiri lihat Yesus itu sendiri. Sebab Yohanes Pembaptis masa di Betania, Tuhan beritahu dia ada seorang yang akan dibaptis dalam air dan akan melihat dan burung merpati akan lihat dan itu menjadi tanda itulah Mesias yang betul-betul. Yohanes masih tidak tahu, tapi itu udah buatan, itu autus Tuhan beritahu dia. Yang dia tahu cuma dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan saja. Amin saudara. Namun benar itu terjadi dan mereka tahu. Itulah bila Yesus membaptiskan di dalam sungai Jordan sana dan mereka tahu itulah Mesias yang datang. Amin. Jadi tunas dari Daud datang. Amin. Sasilah daripada keturunan daripada Israel tadi sudah mereka nampak dan mereka sendiri melihat itulah dia. Jadi mereka tidak percaya Yohanes Pembaptis itu adalah dialah suruh Tuhan memberitahu kepada mereka
semua. Sehingga ramai orang mengikuti dia. Dan dia kata, saya bukan Mesias, tapi saya meluruskan jalan bagi Tuhan. Itu juga kamu dan saya hari ini, saudara dan saudari, setiap kita di sini adalah alat Tuhan untuk meluruskan jalan, untuk membawa orang lain mengenal akan Mesias itu Yesus Kristus. Dan kedua kali, tentang kita muda, tua, kita lah yang meluruskan jalan dalam energi kita, dalam diri kita, dalam kerja kita. Kita memiliki iman. Apapun keadaan, kita bangkitkan semangat lagi untuk kita ingin melihat kerja Tuhan ini akan terlaksana. Amin semua? Amin saudara. Dan bila mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dan mereka sendiri sendiri lihat dan tahu itu benar, itu dari Mesias yang dijanjikan, dan dia katakan, kaulah anak. Jadi setiap kita mengakui Yesus adalah anak Allah. Amin. Engkaulah raja pada akhir. Amin. Raja bagi kita. Dia mengakui. Seorang rasul mengakui, dan kita juga sebagai umat Tuhan di sini mesti mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kita mesti percaya. Walaupun ada beberapa perkara boleh mempersoalkan kita, cuma anak muda akan ada satu ujian untuk kita. Seperti yang saya beritahu kamu. Saya pernah di-offer oleh satu majikan. Kamu akan mendapat ini. Saya akan bagi kami visual ini. Mereka offer begini, dan mereka bawa saya pergi ke kenduri sana untuk saya tidak percaya pada Tuhan, tapi saya memiliki iman pada Tuhan. Setiap tahun mereka berikan saya beasiswa untuk saya mempelajari. Dan karena itu bukan maksud mereka, maksud yang baik, saya tidak mengambil itu. Amin. Itu bagi kita sebagai seorang pelajar, dasar firman Tuhan sangat penting. Iman kita kepada Tuhan sangat penting. Apapun berjumpa dalam hidup kita dapat tahu itu benar yang betul dan benar yang salah. Amen. Itu kebenaran dan kebenaran. Amen semua. Amen. Haleluya. Kita katakan percaya pada Tuhan. Amen. Amen. Mengisytiharkan Yesus sebagai anak Tuhan. Amen. Amen. Dalam hidup kita isytiharkan dalam belajar kita, dalam hubungan kita dengan satu sama lain, dengan suami kita, istri kita, dengan boyfriend, girlfriend kita mesti libatkan Tuhan di dalam pelayanan, dalam kerjaan kita, dalam bisnis kita. Amen semua. Sebab meletakkan Tuhan seperti kamu meletakkan sesuatu yang bernilai, yang berharga seperti permata. Amen saudara? Amen. Oke. Apa tadi? Oke, nah ini Wahyu 1:18. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul. Itu sebab saya minta kamu mesti tahu 12 rasul. Saya takut kalau nanti bila kamu masuk surga nanti kata apa nih pintu gerbang Ali Abu. Kalau kamu masuk itu nanti garanti kamu jahanam. Oke, sesuai 12 rasul itu kamu ingat. Dalam Wahyu mereka nama mereka ditulis. Amen. Jadi jangan kamu tidak tahu pastor dan apa ya. Dia orang mengajar kami tentang 12 rasul lah. Jadi siapa yang salah nanti? Dia ada anak, dia ada salah. Jadi mesti ingat. Oke. Amen. Ini pelajaran rasul yang mengajarkan kepahaman rohani kita dalam dunia kekeliruan, gangguan dan maklumat yang salah. Mesti buat ajarkan. Dua, jangan terpengaruh dengan pembohongan setan. Ketiga, bertumbuh dalam iman dalam Yesus Kristus. Yang keempat, tolong baca kitab Anda, kembali juga kenal juga kitab suci kita. Maksudnya Bible kita mesti menyelidiki dengan teliti. Menajamkan ini maksudnya teliti saudara. Menajamkan ini memerlukan pengorbanan. Menajamkan ketika mereka memerlukan usaha. Ya bukan macam orang lain akan kerja dulu, oke. Berdepan kita lagi duduk tidak. Kita ada kitab sendiri, ada apps sendiri, tiap hari bisa dibaca. Korea 1 pasal, 2 pasal, tiap hari tulis. Yang muda mesti dia 5, baca habis dulu. Oke, laju sedikit. Yang bicara dengan saya, slow, dia 1 atau dia 2. Amin semua. Saya agak
ada buku di rumah saya, satu tebal ini, banyak dari kitab sebetulnya. Sebab saya belajar tulis. Saya takut ada kekeliruan bila saya mendengar orang lain. Jika itu daripada Tuhan, ya benar. Itulah saya percaya dengan Hope Singapore. HMM Singapore mereka memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan. So, harumnya sama, semangatnya sama, kedua juga sama, melayani Tuhan. Kami melayani Tuhan dari pintu ke pintu. Saya pikir hari itu selepas minum semua itu habis terus balik, tidak. Dari pintu ke pintu ada 22 kali sah. Wah, ini berbeza, amin. Ini semangat. Oh, saya belajar nih, satu pelajaran baru untuk kita lah. Dan saya sudah translate yang dapat saya translate lah, yang tidak dapat saya skip. Oke. Jadi mereka paham juga. Jadi ini pelayanan. Oke. Dari pintu-pintu tanya mereka apa masalah, doa untuk mereka. Ada juga yang mau ya terima Yesus juga. Ada juga yang mau buang obat itu. Tapi last kali kita sempat buang obat itu sebab masa saya akhir sudah. Jadi next seperti nanti betul apa tuh kita sedikit boleh buat pembakaran obat apa itulah, dan pada ada air juga. Oke. Ini kesimpulan ya. Oke. Jadi Rasul Nathanael ada satu perkara ini. Mungkin dia tak ada, tapi catatan pada seorang gereja bernama Eusebius, you boleh Google dia. Eusebius, dia seorang Nathanael seorang yang seorang penginjil, sehingga dia pergi ke Turki, pergi ke Syria, pergi ke India, dan last kali dia pergi ke Armenia. Itu dia awal. Di sana dia meninggal, dan dia meninggal karena dia dibenci oleh saudara Raja Armenia itu. Dia dapat menolak raja itu bertobat terhadap pelayanan Nathanael tadi. Betapa dia dipakai itu, sehingga Raja Armenia bertobat, dan banyak pengusiran itu anak dia atau pernah diusir, dan ramai orang bertobat di Armenia, dan mereka tidak, sehingga tempat kuil sana stop. Orang tidak pergi ke kuil lagi sana, orang pergi ke Nathanael mendengarkan khotbahnya. Saya percaya tadi pastor akan ini tak cukup nanti, orang dekat sini kan tutup semua tokoh masjid sana nanti. Karena ada perjanjian yang benar. Betul? Amen semua. Saya percaya kamu akan membuat perubahan, dan firman Tuhan yang tidak akan membuat orang bertobat. Amen. Bila kita mengungsikan firman Tuhan, mereka akan kembali dan datang untuk melayani Tuhan yang bersungguh-sungguh. Amen semua. Dan karena dia inilah saudara itu raja tadi benci, dan dia menghukum dia, kembalikan dia, dan mengulit siapa lagi kata tiba litik kulit hidup kulit. So saya dapat angka menajamkan kepekaan rohani kita. Oleh sebab itulah dia digunakan pisau yang tajam dia di kulit kita, karena semilu saja ini di kulitnya dibuang dan dia disalibkan kembali. Tapi ini sementara kulit, sebab roh yang memang Tuhan letakkan gerbang Nathanael, gerbang nomor 6. Betul? Sebab di bawah Wahyu tadi katakan dia nama 12 rasul dituliskan. Inilah pelayanan orang yang benar. Amen. Dia tidak takut penyiksaan karena ini, sebab roh dia dan diangkat oleh Tuhan untuk satu yang sangat istimewa. Oleh itu saya bertahu saudara kita berhenti ini. Kalau saya ada di kapal, saya mau berhenti kerja, saya mau melayani. Tapi masa Tuhan belum lagi. Tuhan ajar saya bekerja adalah satu kehidupan, dan ada rasanya Tuhan akan melakukan satu kehidupan. Amen. Tapi hati saya memang seperti lagu saya. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk dimana kita bisa melayani Tuhan. Boleh datang kita di lagu ini, boleh kita berdoa supaya kita memiliki semangat roh seperti kita berjuang memberi yang terbaik untuk kerjaan Tuhan. Amin semua. Walaupun kita nyanyi, kita tapi dia tahu video pelayanan adalah sangat penting dalam hidup. Amin. Oke. Sebab kita dengar ini semua sementara saja. Yang penting, mungkin kamu tidak atas, tulisan kamu mungkin tanya di atas, kamu nomor 30 kan, tidak apa. Tapi sekurang-kurangnya nama kamu dilekatkan di gerbang. Dia ada 12 gerbang, saudara. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan pada hari ini. Satu yang ingin berdoa yaitu Tuhan, hari ini saya mulai untuk mau melayani Engkau. Hari ini saya mulai mau melayani Tuhan. Apapun keadaan saya katakan saya mau melayani Engkau Tuhan. Baik, siapa yang kita berikan Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam hati kita.